ankahtuka wa zawajtuka ala ma amara Allah bihi imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Umi Nur Al-Mukarramah binti Karso mewakili bimahri dahabin bimahri gramin wahidin minal dahab mewakili halan qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mugi-mugi berkahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masalah keturunan ingkang saleh. Amin. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan sunat-sunat Rasulullah dan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang saleh dan mencintai negaranya sallallahu alaihi wasallam. Ya Amin. Ada sebuah maqalah yang dikatakan seperti ini, inna minadh dhunubi dhunuban la yukaffiruha illa as-sa'yu 'alal 'iyal. Sesungguhnya ada dosa yang tidak diampuni kecuali dengan memberi nafkah kepada keluarganya, dan itu tidak terjadi kecuali dengan apa? Dengan adanya pernikahan. Jadi nikah bagi orang yang belum nikah semoga cepat mendapatkan cocoknya. Amin. Waktunya. Wakil Gubernur Jawa Tengah. Siapa Wakil Gubernur Jawa Tengah? Gus Yassin. Niku ngendikake Gus Yassin niku ngendikake untuk mencegah wabah corona, warga Jawa Tengah itu dianjurkan untuk membaca Wirdul Latif setiap pagi dan juga membaca Hizib Bahar setiap sore. Nah itu Wirdul Latif itu ada di kitab Khulasatul Madan. Halaman berapa? Dicari sendiri. Dan juga Hizib Bahar karyanya Syekh Abdul Hasan Ali Asy'ari. Yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi wa ni'ma rabbi wa ni'ma hasbu hasbi. Terus ngantos 3 lembar. Sedikit mawon. Mugi-mugi sing hadir pada malam hari ini keluarganipun, keturunanipun, tetangganya juga, dan seluruh umat Islam di Indonesia dan seluruh alam semoga terhindar dari wabah corona dan segala penyakit baik zahir ataupun batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesungguhnya amalan itu banyak sekali, seperti di bulan Safar. Pada bulan ini bulan Safar. Sekarang sudah malam 11. Dianjurkan oleh ulama membaca Allahumma ya ghafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya ghafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya kemudian baca ya Allah 7 kali. Apa nomornya? Apa ya Allah? Karena sangat amalan-amalan setiap bulan Safar seperti itu. Bahkan amalan yang sehari-hari itu banyak, seperti membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali sebelum subuh.
maka akan diberi rizki yang melimpah. Salah satu rizki yang paling besar dari Allah adalah mempunyai keluarga, mempunyai teman duduk, mempunyai sahabat, mempunyai orang-orang yang mencintainya. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu rezeki yang terbesar. Kemudian juga setelah zuhur membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali, juga dilimpahkan rezekinya. Begitu juga membaca surat Al-Waqiah. Ketika Abu Darda hendak meninggal dunia, ditanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, apakah kamu tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk keturunanmu?" Kemudian Abu Darda mengatakan, "Saya sudah meninggali apa yang lebih besar daripada harta." Apa itu? Sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu barang siapa membaca surat Waqiah setiap habis asar, maka dia tidak akan pernah terkena kefakiran sama sekali. Surat Al-Waqiah. Kemudian pada surat Tabarak, Rasulullah SAW bersabda, "Suratul Tabarak hiyal mani'ah an adabil qabr." Rawahu Ibnu Mardawih. Surat Tabarak dibaca setiap malam, itu dia akan menjadi penyelamat dari azab kubur. Kira-kira kula panjenengan sami bakal teng kuburan apa mboten? Bakal teng alam kubur apa mboten? Mulane Imam Al-Attas mengatakan orang yang mengetahui tentang ini tidak membaca surat Tabarak, itu berarti orang yang tidak waras. Bagiannya apa? Ngerti bakal mengalam kubur. Surat Tabarak yang mani'ah ala adzabil qabr. Habib Umar kudu mulia. Habib Umar itu membaca surat Tabarak ketika sholat ba'diyatan Isya. Dan jenengan nek ora apal aja tiru. Moko tabarok dong. Tabarok ya ora tiru. Iya bar sholat Isya baca surat Tabarak. Karena itu menjaga kita dari azab kubur. Kemudian membaca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu sama ta'dilu nisfal Quran. Membaca surat Idza zulzilatil ardu, apa membaca? Idza zulzilatil ardu surat zilzalah apa? Itu ta'dilu nisfal Quran, sama seperti membaca setengah dari Al-Quran. Nek jenengan mau seping kalih, berarti pada baik ganjarannya kalau maos Quran sak beluntung. Enak napa ora? Enak, tapi ora tau ditekan. Makanya orang ngerti, sing wis ngerti jadi wong alim. Begitu juga Rasulullah, begitu juga Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu selalu membaca salat witirnya, selalu membaca surat Alhaakumut Takatsur. Setelah Fatihah membaca surat Idza zulzilatil ardu setelah Fatihah 2 kali, kemudian membaca Alhaakumut Takatsur. Karena surat Alhaakumut Takatsur ta'dilu alfa ayatin minal Qur'an, sama seperti 1000 ayat dari Al-Qur'an. Nek kula panjenengan sami purun maos surat Alhaakumut Takatsur. Nek jenengan maos ping sedoso sami mawon pahala nek kali maos sebeluntung Qur'an. Masa berapa? Ping 6. Quran itu berapa ayat? 6.000 ayat. Berarti ping 6. Berarti sama seperti sebelum Quran yang jenengan maos surat Al-Haakumut Takatsur. Juga surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas sama seperti sepertiga dari Al-Quran. Yang jenengan maos ping kawan itu pada baik maca se-Quran. Nek ping 3 kan begitu 90%. Ya, paling 4. Begitu juga nek ditambahi telu ditambah sangat tidak. Telu ditambah 8 gitu. 11. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka sama saja dia itu sedang membangun gedung di dalam surga. Kira-kira kalau sudah membangun gedung di dalam surga, itu mlebu surga apa? Mlebu apa? Jelas mlebu lah. Mesti bangun masalah mlebu. Mesti bangun minimal tukang itu mesti mlebu bangunan. Ya lah.
Yo iku duwe mung dikek. Wis kon bangun tukang kon bangun kene engko nek dadi tunggu dhewe. Ora tahu-tahu wis. Kalau iki dadi tukang mate kok mriko. Dipek tak makan iki. Pak tukang tolong bangun ke bangunan. Engko nek wis dadi tunggu dhewe. Jadi itu Gusti Allah sak lumane kali kula panjenengan sami. Mawas pimpinan mawon. Ping 11 Allah. Kemudian ketika hari Jumat itu jangan sampai lupa untuk membaca surat Kahfi. Karena surat Kahfi itu bisa menyelamatkan kita dari fitnahnya Dajjal. Karena semua orang tidak akan pernah selamat dari fitnahnya Dajjal. Kalau dia lihat Dajjal itu kemungkinan besar 99% ikut Dajjal. Nah untuk agar kita itu tidak terkena fitnahnya Dajjal dan antek-antek Dajjal, itu dengan cara membaca surat Al-Kahfi 1 kali pada hari Jumat. Nah jenengan kaboten, surat Al-Kahfi itu ada 110 ayat. Nah jenengan kaboten diwaca ping 10. Setiap baca 10 ayat. Engko 10 ayat maning sampai dari maghrib malam Jumat sampai akhir asar pada hari Jumat. Pada itu. Nanti kaboten mau surat Al-Kahfi Sering. hari Jumat, ya berarti sering jenengan setiap hari Jumat kurang musnudon. Jenengan setiap dinten Jumat kata santri temriki mau surat Al-Kahfi. Kemudian juga mau surat Sajdah Alif Lam Mim Tanzil. Nek teng urene Ustaz Mahdian niku nek teng pundi Ustaz nang Riyo niku imam masjid kudu apal surat Sajdah karo surat Dukhan. Mergane apa? Aben subuh itu kebae maos bar Fatihah mau surat Sajdah, Fatihah pertama, Fatihah kedua membaca surat Dukhan, nek ora surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani minatan lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Apal boten? Boten nggih, jadi kok mawon. Nek boten saged niku nggih surat Kahfi min diwaos niku. Karena itu akan menjaga kita dari fitnah Dajjal dan juga orang-orang yang suka menipu seperti Dajjal. Karena sekarang orang itu kadang-kadang ikut-ikutan sesuatu yang ketone aneh. Wah kayak mabur, wah kayak dibaca orang pasang, kayak ternyata. Sampai-sampai ada orang yang mengaku-ngaku kalau dia bisa memanggil malaikat dan juga Nabi Muhammad. Sampai pengikut, oh Nabi, datang Nabi. Wah ini malaikat Jibril. Jibril ditunggal. Madon mana? Madon. Menggali Jibril kalau menggali Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tak merasuki Nabi Muhammad kok merasuki itu kan endi masalah. La haula wala quwwata. Iku ya akeh sing ngikuti. Ya itu contohnya orang-orang yang menipu. Karena Dajjal itu artinya itu sang penipu yang sangat ulu. Makanya orang-orang yang menipu dengan cara sihir seperti itu, dia adalah salah satu antek-anteknya Dajjal. Dajjal ya. Dan kita selamat orang gumunan kalau barang-barang kayak gue, bacalah surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Awas ya. Nggih. Ngenjang kita tahu pengenjang. Selasa. Berarti tidak mari Selasa apa? Kamis. 3. Patang tidak mari. Enten tiyang nembe mergo Islam. Wong Inggris. Niku salah satu santri putri di Darul Zahra oleh Habib Umar, Yaman. Baru masuk Islam kemudian mendengar Habib Umar mengatakan barang siapa membaca surat Al-Kahfi maka dia diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Belum tahu Dajjal kayak apa. Tapi karena mendengar seperti itu malam Jumat dia baca, enggak tidur selama. Sampai subuh jeglek, urung aku. Mulai baca surat Kahfi. Kita kon iku kok semuanya ratu aku mau bunyi baru ceramah rumah masalah surat Al-Kahfi. Saya berusahakan untuk membaca surat Al-Kahfi huruf demi huruf. Ini orang yang baru masuk Islam wadon lah yang sekarang dia kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Jadi di malam Selasa di minggu akhir membahas meneruskan kemarin masalah fikih, yaitu bab apa kemarin? Sekalian apa jelek?
Bab nopo bulan wingi bahas nopo wudu pun sampai nopo dugi nopo membasuh muka kemarin itu batasnya dari mana sampai mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu, dari telinga ke telinga. Itu yang harus dibasuh dengan air. Kemudian setelah membasuh muka itu membasuh kedua tangan. Di dalam Al-Qur'an itu di mana? Wamsahu wa aydiyakum ilal marafiqi. Membasuh tangan itu ilal marafiq, dari ujung tangan sampai marafiq. Kira-kira sih dibasuh gitu sih. Kene dingin apa kene dingin? Cara jenengan, logikanya jenengan sendiri. Dari jari ke sikut apa dari sikut ke jari? Dari jari ke sikut kalau dikopok di air yang lebih dari 2 bulan. Tapi kalau di keran atau dibantu oleh orang lain maka sebaiknya dari sikut ke jari. Itu menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Jadi misalnya ana wong wudu nang keran iku kang sikut nang jari apa jari ning sikut? Sikut maring jari. Tapi nek kudune dikopok. Mulai gelang iki kapis. Truk eling truk mate. Sing kudune ngoten niku ora sang ngacung. Ya Allah, cepet apal. Kudune cepet teman. Apal. Saudara Nabi Muhammad. Kemudian ada sebuah kaidah fikih malayatimu al-wajib ila bihi fahuwa wajib, di mana membasuh kedua tangan itu sampai ke pertengahan lengan. Ya siapa sebenarnya? Sikut. Iki apa sih? Wow, ya sampai pertengahan ini. Jangan sampai cuma sikut saja. Karena dalam kaidah fikih malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Maksudnya intinya ya kan bono kan terang-terang namanya kesuwen. Usul fikih pakai nama usul fikih kesuwen. Kayak ngaji kalau kesuwen usul fikih. Sampai pertengahan lengan seperti itu. Jadi nek misalnya basuh tangan aja ngukur tekan sikut tok. Iku urung pas, urung tepat. Nek misalnya ikun sing tekan sikut tok ditambahi sedikit. Mergane Kanjeng Nabi juga ngendika, ngemben umat nyong bakalnya dipakai ke dalam di alam mahsyar dalam keadaan hurin muhajjah, mencorong mukanya dan mencorong kedua tangan dan kedua kaki. Nek kepengen tambah Jawa ya ditambahi kangen. Aja mana selangkah-langkah banyu naik nang Indonesia insya Allah orang langkah banget. Bu menang semata kayak apa? Kita tahu bapak ini. Kata alhamdulillah. Menang sini kan pandangan anak muda. Jadi rumah anak muda. Saudara Nabi Muhammad. Setelah membasuh tangan itu kemudian mengusap sebagian kepala. Sebagian dengan syarat masih berada di bagian kepala, isi nang sirah. Misalnya jenengan duwe rambut sak mene, tekan kene, rambut dawa cawaton. Mune wudu sing dibilasi kene tok sama mboten. Boten nggih rambutnya sebokong, ya ora sebokong, dawane tekan bokong, ora sebokong ora. Tekan diteratur. Rambutnya dawane tekan bokong, itu misalnya ngene ngucap dijujur ke sini. Sama mboten. Karena harus di batas kepala kecuali sirahe dawa tekan kene. Ora apa-apa, misalnya baju muka kayak gini ya. Tapi sirahan ya normalnya seberapa? Ya tekan kene dibatasi sirah ini kudu sirah maneh. Berarti nek misalnya basuh kepala, misalnya nak kene kok luka, boleh basuh di daerah sini. Nak kene kalau nak kene luka, basuh kene tok. Nak kene luka, basuh nak kene kena. Nak kene luka kabeh diperban, kira Josian. Mau basuh kene. Asal tahu boten? Asal masih di batas
kepahaman, masih dibatasi paham. Paham nggih? Jelas paham sing iki jelas paham. Masalahnya mah ngirim simpot truk. Jajal sampai sing wudune iki sempurna kados niki. Wudune sempurna kados niki. Sing paling sempurna ngaten niki sing paling sempurna. Sing paling sempurna ngaten niki. Menjadikan jempol lagi pentil-pentil kuping. Kemudian menyatukan jari tengah di depan seperti ini, kemudian tarik ke belakang, kemudian ke depan seperti ini. Enten sing kudune ngoten niku. Enten apa mboten? Wong kula ora kowe, nyong ora. Urung tahu. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang lakon sunat. Kuwi mesti sing kata iki sinten mawon, ora sangat sinten. Jadi kudune modele ngeten iki. Jenengan ki Pak Kiai. Kayane iya sing dia sing paling paham sing gue, maksudnya sing paling ini. Kemudian terakhir suatu wudu yang terakhir itu bukan mengusap telinga, tapi apa? Membasuh kaki. Membasuh kaki itu hadnya sampai mana? Hadnya sampai mata kaki atas, kira-kira 3 cm dari mata kaki ke atas. Yo orang tekan garis teman ya. Tapi nek kalau tekan garis itu apa-apa. Maksudnya ini angkat sikit ya. Ini misalnya mata kaki nanti ini, misalnya, maka ditambah sedikit. Qaidai ma la yatimul wajib bihi fa huwa wajib. Jadi dibasuh sampai situ. Masalahnya Rasulullah ngendika wailul lil aqab, celaka wong sing duweni tungkang. Wong sing duweni tungkang bakale celaka. Jenengan gak ada tungkak mau boten. Maksudnya kanjeng Nabi iku sing duwe tungkak tapi tungkake pas lagi dong wudu boten dibasuh. Masalahnya ngene wudu mukul tekan ngarepe tok, sur ngarepe tok. Jenengan wudune ngoten niku. Disiram ngarepe tok. Ora tau dipikir gurine kena banyu napa boten. Pernah nate. Wudu sing model-model niku nate. Napa wis langganan. Mau salat isya nggih, sedherenge salat isya niku wudune apa mboten? Timot-timot mau wudune disiram karo petok apa karo gurine? Gurine. Timot-timot sing aku sithik. Gurine. Ya karo gurine ya. Alhamdulillah. Berarti wis ora celaka wong sing duweni tungkang. Kemudian yang terakhir yang paling akhir adalah tartib, yaitu urut. Urut mulai membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Orang kena wudu sikil dhisik. Nawaitul wudu li raf'il hadath. Orang kena. Orang kena. Padahal Al-Qur'an itu enggak ada tertib. Di hadis juga enggak ada tertib. Kula niku tanglet ke gurune kula, namine Ustaz Ihab bin Taufik teng Yaman. Ustaz, kenapa kok nang Al-Quran karo hadis orang ngalafat tertib, kok nang kitab-kitab salaf kita Syafi'iyah, madzhab Syafi'i kok ana tertib? Iku alasannya apa? Iku pinter ning mulang-mulang. Jadi mainnya duwe guru ya kayak gitu, nyok jere guru ning. Dan nek misalnya ora duwe guru, nyok jere Google. Nah, sing nulis nang Google ki sapa ya? Jadi Ustaz Ihab langsung ngajak saya ke ngejapur kan ngejapur. Anak juga boleh. Enten. Belum mudut. Wis jebur-jebur lakon minyak ora sekali ya. Cuma kan jebur-jebur yang minyak ya uyah. Nduk, wis temen nduk. Mau dibayi jeruke, nduk. Anak minyak apa ora? Enten jebur minyak. Anak uyah apa ora? Enten. Iku nyetel apa? Nyetel kompor ceklek. Iku duke dhisik di mana? Nah, duke. Wis tuh kolo, kodho kowe kemarin kan ya lagi ngoten. Duke bangun di pertama duwe murid. Tak konane gila terus ya. Wah, sematan kesem nembe disupi ya. Kata Mbah Mam. Ya. Nembe disupi minyak. Terakhir minyak, wis rampung minyaknya KTM, dikon mangan kulo, pangan. Yang ireng
wis kaya kowe kok. Tak kangen wong tak guru itu apa. Kalau tadi rumah enak ora. Masakan jenengan enak. Latak di koceng abusi. Ini masalah hukum. Latak di koceng abusi ora enak, pahit. Pahit ya bangun. Iya kayak gue, nek gue wudu kok ora tertib. Oh, iya maksudnya. Kenapa maksud berarti kan? Ya, misalnya wudu kok sikile dhewe kayak gue, persis. Garap masak. Apa bae kok? Apa bae masak? Gue masak dong, gue masak mie goreng misalnya. Mie goreng menang dan sama. Jadi mie goreng apa salah saya? Pan goreng mie goreng disuruh minyak digoreng. Cuma yang bingung apa salah saya mau tulisannya mie goreng. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Itu masalah fardu-fardunya. Kemarin bedanya fardu dengan rukun itu apa? Kalau fardu bisa disela-sela, kalau rukun tidak bisa disela-sela. Insyaallah yang akan datang kita akan membahas tentang sunat-sunat di dalam wudu. Juga kalau nyampe waktunya juga makruh, kalau nyampe waktunya juga hal-hal yang membatalkan wudu insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Wow, sedurunge nikah. Biasanya akad nikah itu biasanya kon mau sami-sami syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kon istighfar. Mergane nopo? Mergane saksi nikah niku kedahe nopo? Dia ingkang adil itu wong sing ora tau nglakoni dosa gedhe, sing langka atau jarang nglakoni dosa cilik. Ngerakso mulai sholat, ngerakso kewajiban-kewajibannya direkso kabeh. Susah nopo boten batas ini. Susah. Selamat lagi. Engko nek selamat nang anak gendul-gendul ya. Selamat nang kemudian membaca istighfar juga sama karena kita meminta ampun kepada Allah. Masalahnya hatta minadam kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang tidak sama sekali tidak mempunyai dosa. Kulo panjenengan saking nek purun taubat kali Gusti Allah, iku kados tiyang sing nembe lair. Kaman la dzambalah. Kaya wong sing ora duwe dosa. Bahkan Rasulullah niku bersabda, Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi hina taba ilaihi. Allah iku seneng banget nek enten kawulane sing purun tobat. Kados tiyang berjalan di padang pasir, nang tengah-tengah padang pasir panas, kemudian istirahat di bawah pohon. Pas lagi turu bene iki tunggangane nopo? Tunggangane ilang. Nek jaman siki motor yang bensine entek apa sing nggo meslah potol. Starter lewat dadi sing nggo meslah potol. Aduh, berat iki. Akhirnya wis putus asa jelas mati kene. Pilihane loro. Ana wong lewat ya urip nek bilang awak nyong panganan, nek ora ya wis nganti nungguni mati. Lagi tenggah-tenggah nyantai-nyantai kayak gini, icik-icik, tunggangannya tekan. Senang mau bilang kira-kira. Nah jenengan icik-icik nang tengah-tengah alas wis budi-budi main sadang tengah alas kang wantoro misalnya. Suami begini di selah orang itu. Jika icik-icik mau di motor senang mau bilang kira-kira. Kalau seneng, saking senengnya gambane kuwe, iku sampai ngendika kata niki. Alhamdulillah ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Puji syukur kepadamu ya Allah, kue kawulane nyong Tuhanku. Saking seneng balik. Iku Gusti Allah luwih seneng tindakan hamba kue nek kula panjenengan saya purun taubat. Ya Rabbi sholli alaihi. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kepada siapa Allah mengatakan ini? Allah mengatakan ini kepada hamba-Nya yang bermaksiat. Allah mengatakan ya ibadi wahai hambaku. Allah masih mengakui hamba-Nya. Siapa yang diakui ini? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang siang malam selalu bermaksiat, mulai dari dia melek sampai dia tidur, bahkan tidur pun bermaksiat. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya ibadi, wahai hamba, masih diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seorang anak yang nakal, sangat mengecewakan orang tuanya, tapi orang tuanya tiba-tiba memeluknya lalu mengatakan, wahai anakku, bagaimana rasanya? Jangan salah kata sangat kalian yang sebaiknya mengecewakan. Setiap harinya adanya membuat orang tua menangis. Lalu tiba-tiba orang tuamu memeluk kamu lalu mengatakan, wahai anakku. Nanti kau tapi kau tahu orang tua ini jenengan. Nanti jenengan nanti gawe kesalahan nanti yang sepak sering. Terus jenengan nanti yang sebaik anakku. Buat apa-apa. Tong aku yang kabeh. Nanti mata ikan. Pas lagi salah. Pas lagi salah. Buat melakukan salah langsung dikono. Nanti. Buat. Jenengan bar ngecewa wong tuane jenengan tiba-tiba memberi langsung meluk jenengan. Ya Allah Subhanahu wa taala, kita bermaksiat dari pagi sampai pagi lagi masih dipanggil ya ibadi, wahai hamba. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Fa inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Gusti Allah ngampuni dosane kula panjenengan sak. Makanya ketika itu Rasulullah itu pernah diberi keleluasaan sama Allah. Ya Muhammad, inni ja'altu amra ummatika ilaik. Ya Muhammad, saya jadikan urusan umatmu kepada kamu. Kowe terserah kaya apa. Umatmu kowe dewek sing ngurusi. Kowe garap lakona surga ya ngono, kowe garap lakona neraka ya ngono, garap. Tapi apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, la ya enggak wahai Tuhan, innaka arhamu bihim minni. Engkau lebih kasihan, lebih cinta kepada umatku daripada aku. Jadi jangan pernah khawatir dengan rahmat Allah. Sekalipun kita banyak salahnya, sekalipun kita banyak dosanya, sekalipun kita banyak maksiatnya, sekalipun kita banyak meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa. Selagi kita masih mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pasti akan menerima tobat dan ikhlas itu menuju kita kepada Allah, pasti kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqul jami'an ya Allah. Panggil nama Allah yang memanggil kalian ya ibadi. Ya Allah.